Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan lagu Yesus Namamu yang termanis.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Nah, kita baru saja mendengarkan dasatita dari yang pertama sampai keempat. Dasatita yang pertama sampai keempat ini berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh tidak kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Tidak boleh. Dan mengikuti dasatita yang keempat, hari ini kita menguduskan hari Sabat. Kita mau menguduskan, kita mau menyiapkan hari kita untuk memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Semua harus bergerak karena kita mau memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya.
Nah, kita mau kembali bernyanyi, kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Semuanya pakai gerakan ya. Bagaimana adik-adik? Sudah lelah memuji nama Tuhan? Tentu tidak lelah ya memuji nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi di awal. Yesus, namamu yang tak habis. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami Tuhan di dalam ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Dan sekarang Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberkati abang dan kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman, dan juga kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang meneguhkan iman kami dan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan yang disampaikan melalui firman hari ini. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima firman-Mu dan Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya adik-adik. Wah, kakak Piwi sudah lama nih gak ketemu dengan adik-adik dan sudah lama tidak ngajar di kelas balita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhannya, kakak Piwi akan bacakan dulu ayat firman Tuhannya yang diambil dari Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Kakak boleh bacakan ya adik-adik ya. Adik-adik dengerin ya. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan satu lagi ada ayatnya, ayat firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Kakak boleh bacakan ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Oke, nah adik-adik, kita sudah baca firman Tuhannya. Ada 2 ayat yang diambil dari Efesus 6 ayat 18 dan juga Roma 12 ayat 12. Nah, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kakak Bibi mau tanya lagi nih ke adik-adik. Minggu lalu, adik-adik masih ingat gak kakak sekolah minggunya yang ngajar namanya siapa ya? Ayo coba diingat-ingat, siapa ya? Iya, betul. Namanya Kakak Melan. Tema yang dibawa Kakak Melan minggu kemarin apa ya? Tema minggu lalunya itu berdoa menurut firman Tuhan. Nah, kalau hari ini temanya bertekun dalam doa. Apa adik-adik? Bertekun dalam doa. Nah adik-adik, arti dari bertekun itu apa sih adik-adik? Adik-adik tahu nggak ya? Iya, bertekun itu adalah sungguh-sungguh. Nah, jadi tanpa harus diomelin sama papa mama, tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus diingetin, adik-adik sudah tahu apa yang adik-adik lakukan pada waktu makan, sebelum makan, mau tidur, bangun tidur, mau berangkat sekolah, terus pulang dari sekolah ataupun pulang jalan-jalan mau belajar. Apa yang harus dilakukan? Iya, berdoa dulu. Mau makan nih, berdoa dulu supaya makanannya menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Kalau kita pergi-pergi, kita dijagain sama Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Tapi sebelum bersungguh-sungguh, adik-adik harus senang dulu berdoa, suka dulu berdoa. Berdoa itu apa sih? Kemarin kakak Melan bilang, iya, berdoa itu sebagai nafas kehidupan kita. Coba kemarin kakak Melan praktekin kalau nafasnya ditahan. Kakak Melan hitung 1 sampai 10. Gak boleh napas ya. Coba kita praktekkan lagi. Masih ingat gak ya? Coba kita praktekkan lagi. Ayo, nafasnya ditahan. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti sesek kan? Sakit kan? Iya. Nah, begitu juga kalau kita lupa berdoa. Pasti ada yang kurang. Pasti ada yang kurang apa ya gitu. Nah, iman kita juga akan mati. Gitu adik-adik. Dan pasti nggak kuat kan adik-adik kalau nafas kita ditahan. Nah, berdoa juga sebagai bentuk komunikasi kita kepada Tuhan adik-adik. Karena kita kan manusia, mempunyai kekuatan dan kemampuan kita terbatas. Jadi, kita membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan untuk kita, supaya kita ditambahkan lagi hikmat, ditambahkan lagi pengetahuan, dan diberikan lagi kekuatan, yaitu melalui doa. Makanya firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bertekun dalam doa. Jangan sampai harus diomelin dulu, nggak perlu harus diomelin dulu. Jadi kita sudah tahu, karena kita harus memiliki komunikasi dengan Tuhan, kita juga harus berdoa. Ingat Tuhan, apapun yang kita lakukan berdoa terlebih dahulu. Apalagi mau belajar membaca, belajar berhitung, supaya Tuhan kasih pengingatan kembali ketika nanti kita belajar. Jadi pas kita belajar, Tuhan kasih hikmat, kita berdoa biar Tuhan kasih hikmat kepada kita, dan apa yang kita pelajari hari ini kita ingatkan kembali untuk besoknya. Gitu, sama dengan firman Tuhan yang minggu lalu Kakak Melan ajarkan. Adik-adik sudah lakukan belum dalam seminggu ini? Ayo. Nah, itu adik-adik. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita lakukan review untuk seminggu ke depan sampai berganti lagi tema firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Nah, hari ini temanya itu bertekun dalam doa. Berdoa juga bukan di saat kita pada saat sedih, pada saat kita mengalami musibah ataupun saudara kita yang sakit baru kita berdoa. Tidak ya adik-adik. Jadi apapun keadaan kita, baik itu susah, baik itu lagi sedih, baik itu lagi bahagia, kita harus berdoa sama Tuhan. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Makanya dibilang kita harus bertekun dalam doa. Jangan karena lagi sedih, lagi sakit baru kita datang berdoa. Tidak ya adik-adik. Tapi apapun keadaan kita, baik sakit, baik kita lagi bahagia, kita harus berdoa. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus bertekun dalam doa. Itu ya adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bertekun dalam doa. Apapun keadaan kita, apapun yang kita rasakan saat ini, kita harus berdoa. Dan sebelum melakukan kegiatan apapun itu, kita harus berdoa dulu, minta hikmat sama Tuhan, supaya Tuhan memimpin setiap pekerjaan kita, dan apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, untuk kreativitasnya Kakak Poibe mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama bernyanyi dengan judul Saya Senang Berdoa. Siap adik-adik? Kita mulai ya. Dan pakai gerakan. Saya
Nah, adik-adik, sesuai dengan lagu tadi yang kita nyanyikan, saya senang berdoa. Adik-adik juga harus senang berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa itu tadi bilangnya apa? Berdoa karena senang berbicara kepada Tuhan Yesus. Berdoa untuk mengucap syukur, berdoa untuk mengaku kesalahan kita. Jadi adik-adik harus senang berdoa karena doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan juga. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik mengerti dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Jadi jangan hanya mendengar, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum selesai ibadah kita, terlebih kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, tunduk kepalanya, lipat tangannya, duduk yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh beribadah walaupun melalui ibadah online. Terima kasih juga Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Kiranya biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajar kami Bapa agar kami mau bertekun dalam berdoa, agar kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan. Jika kami malas Tuhan, ketuk Bapa pintu hati kami Tuhan, nasihati kami ya Bapa agar kami mau tergerak hati kami untuk melakukannya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Apapun Tuhan yang kami lakukan, biarlah itu seturut dengan firman-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, sebentar juga Bapa kami akan lakukan aktivitas kami Tuhan dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan teman-teman kami yang di luar sana Bapa. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kepada mereka rezeki yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana dengan firman Tuhannya adik-adik? Semua terberkati dengan firman Tuhannya? Kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa.
sekolah minggu kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyikan lagu Mintalah. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami boleh bersekolah minggu Tuhan hari ini Tuhan. Walaupun kami harus bersekolah minggu melalui online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang segera jauhkan kami, Tuhan yang segera lalukan kami dari pandemi ini Tuhan. Biar setiap kami boleh kembali bersama-sama bersekolah minggu Tuhan di gereja bersama dengan teman-teman kami Tuhan. Jadilah kehendak Engkau Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh bertumbuh Tuhan, boleh berbuah Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Allah, kami serahkan sisa hari kami ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.